Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albinula Agis Oktadio dengan NIM C0822008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas desain interior residensial rumah hunian 2 lantai. Jadi rumah ini terdapat 4 anggota keluarga. Yang pertama ada ayah yang bernama Bapak Agus Haryadi, usia 45 tahun, pekerjaan sebagai PNS pemerintah Kota Surakarta, hobinya olahraga dan memelihara burung. Di sebelahnya terdapat daily activities. Ayah bangun pada pukul 4:20, kemudian persiapan untuk berangkat bekerja, pulang bekerja pada pukul 5 sore, kemudian kembali tidur pada pukul 10 malam. Berikutnya ada ibu bernama Niken Puspitasari, usia 42 tahun, pekerjaan sebagai guru SD, hobinya membaca dan mendengarkan musik. Ibu bangun pada pukul 4:10, kemudian persiapan bekerja, pulang bekerja pada pukul 3:30, kemudian kembali tidur lagi pada pukul 9 malam. Berikutnya ada anak pertama, yakni Ponco Ari Kurniawan, usia 18 tahun, sebagai seorang pelajar dan hobinya bermain game. Ponco bangun pada pukul 4:20, kemudian persiapan sekolah, pulang sekolah pukul 4, dan kemudian kembali tidur pada pukul 10 malam. Berikutnya ada anak kedua, yakni Gulam Yoga Rahadian, usia 9 tahun, sebagai seorang pelajar SD, hobinya belajar dan bermain kucing. Gulam bangun pada pukul 4:20, kemudian persiapan sekolah dan pulang sekolah pada pukul 3:30, kemudian kembali tidur pada pukul 8 malam. Berikutnya ada site analis. Lokasi hunian terletak di Jalan Guntur nomor 23 Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Dapat dilihat pada gambar di video bahwa bangunan terletak di pemukiman warga yang cukup padat, sehingga bangunan tersebut merupakan tipe bangunan yang full bangunan. Berikutnya ada kondisi bangunan. Bangunan luas lantai 1 yakni 165 meter persegi dan luas lantai 2 105 meter persegi. Detail ruangan lantai 1 terdapat garasi, teras, ruang tamu dan ruang keluarga, ruang kios, ruang makan, kamar mandi, dapur, mini garden, dan kamar 1. Kemudian di lantai 2 terdapat balkon, ruang olahraga, laundry room, kamar mandi, kamar 2, dan kamar 3. Pada video merupakan denah lantai 1 yang dapat dilihat bahwa garasi cukup luas sehingga membuat kamar 1 terlihat sempit. Terdapat juga di sebelah gudang ada 2 kamar yang difungsikan sebagai kamar ketika ada keluarga yang berkunjung. Berikutnya ada zoning and grouping lantai 1. Ada beberapa bagian zona. Yang pertama ada service untuk mandi dan masak, kemudian private untuk tidur atau istirahat, kemudian semi publik untuk berkumpul, belajar, dan bersantai, dan kemudian publik untuk menerima tamu. Berikutnya merupakan kondisi zoning and grouping lantai 1. Yang pertama ada area publik, terdapat garasi dengan karakteristik yang luas, pintu garasi yang besar, sehingga cukup untuk memarkir beberapa kendaraan. Namun karena pintu garasi yang luas tersebut menyebabkan kurangnya sirkulasi udara karena pintu garasi menutup bagian depan bangunan. Kemudian terdapat teras dengan karakteristik yang cukup kecil. Berikutnya ada area semi publik, yakni ruang keluarga dan ruang tamu yang menjadi satu, dengan karakteristik ruang keluarga yang cukup luas namun penataan ruang yang belum tertata, sehingga membuat ruang keluarga dan ruang tamu ini menjadi terlihat sempit. Berikutnya ada area semi publik. Ada ruang keluarga dan ruang tamu dengan karakteristik ruang keluarga dan ruang tamu yang cukup luas, namun penataan ruang dan furnitur yang kurang tertata sehingga membuat ruang keluarga dan ruang tamu terlihat sempit. Pencahayaan pada ruang tamu dan keluarga kurang terang, serta sirkulasi udara yang kurang. Berikutnya di sebelah ruang tamu dan ruang keluarga terdapat area belajar untuk Gulam anak kedua dengan karakteristik area belajar yang kurang luas, pencahayaan yang kurang terang,
sirkulasi udara yang kurang. Berikutnya di area servis terdapat dapur dengan karakteristik yang sempit karena kitchen set yang terlalu banyak serta storage yang kurang mencukupi. Berikutnya ada kamar mandi dengan karakteristik ruang yang cukup. Berikutnya area semi publik, yakni terdapat mini garden dengan karakteristik ruang yang cukup luas, atap yang terbuka namun pencahayaan pada malam hari sangat kurang. Kemudian ada ruang kios dengan karakteristik ruang yang luas namun pencahayaannya kurang. Dan ruang kios ini dialihfungsikan sebagai tempat bermain kucing serta kandang kucing. Berikut merupakan denah lantai 2. Untuk zoning and grouping pada lantai 2 terdapat area servis yang biasa digunakan untuk mandi, mencuci, ataupun menjemur baju. Kemudian area private yang digunakan untuk tidur atau istirahat. Kemudian ada area semi publik yang biasa digunakan untuk berkumpul, belajar, bersantai, olahraga, serta menanam tanaman. Berikutnya merupakan kondisi dari zoning and grouping lantai 2. Yang pertama terdapat area semi publik, yakni ruang olahraga dengan karakteristik cukup sempit, berdempetan dengan ruang cuci jemur, serta sirkulasi udara yang kurang. Kemudian ada ruang cuci baju dan jemur dengan karakteristik cukup sempit, berdempetan dengan ruang olahraga, sirkulasi udara yang kurang, dan pencahayaan yang kurang. Berikutnya ada balkon dengan karakteristik cukup sempit, kotor karena jarang dibersihkan, serta udara yang baik karena balkon terdapat pada bagian luar area. Berikutnya ada area private. Yang pertama ada kamar 2 dengan karakteristik cukup luas namun sirkulasi udara kurang. Kemudian kamar 3 dengan karakteristik cukup luas namun pencahayaan dan sirkulasi udara kurang. Kemudian pada area servis terdapat kamar mandi dengan karakteristik cukup sempit karena ukurannya lebih kecil dari kamar mandi lantai 1, serta tidak ada ventilasi udara sehingga sirkulasi udara di kamar mandi terasa pengap. Dari beberapa masalah yang telah saya sampaikan, sehingga tersimpulkan rumusan masalah. Yang pertama, kurangnya storage untuk menyimpan barang sehingga barang-barang tidak tertata rapi. Kemudian pemanfaatan ruang yang kurang sehingga pada satu sisi ruang terlihat sempit, sementara ruang lain masih luas. Kemudian sirkulasi udara dan cahaya yang kurang memadai sehingga ruang terasa pengap. Kemudian terdapat denah perubahan alternatif yang saya buat. Ini merupakan denah lantai 1. Berikutnya denah perubahan alternatif lantai 2. Berikutnya konsep desain. Yang pertama terdapat ide gagasan. Ide gagasan dari rumah tinggal hunian ini yaitu membuat rumah dengan pencahayaan yang cukup, tata ruang yang tertata, serta penghawaan udara yang baik atau tidak pengap. Selain itu, user juga menginginkan beberapa storage yang diletakkan pada area yang sempit. Konsep desain ini user mengatakan bahwa ingin rumahnya seperti pada film telenovela. Konsep desain yang modern dengan sedikit aksen kayu pada beberapa furnitur warna coklat dan pastel. User juga menginginkan rumah yang tidak sempit serta sirkulasi udara yang baik, sehingga setiap ruang terasa lega dan tidak sempit. Dari ide gagasan tersebut tersimpulkan style dari konsep desain rumah hunian ini, yakni membuat gaya rumah hunian Skandinavian namun tetap terlihat bersih dan modern. Skandinavian modern merupakan gaya hunian yang diambil dari gaya desain Eropa. Warna yang digunakan pada gaya hunian ini menggunakan warna putih, coklat, dan juga warna pastel lainnya yang membuat ruangan menjadi terlihat bersih dan luas sesuai dengan keinginan user. Sehingga meskipun lahan terbatas namun akan tetap menciptakan rumah hunian yang nyaman untuk ditinggali user. Yakni merupakan referensi visualnya simple, clear, serta modern. Berikut merupakan referensi desain dan nuansa warnanya. Berikutnya ada gambar kerja